kita belajar pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, baik volume, berat, dan jumlah sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula, serta dapat diukur menggunakan angka atau grafik. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tingkat kedewasaan dan tidak dapat diukur menggunakan angka atau grafik, tetapi dapat diamati. Nah, seperti contohnya dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, dan seterusnya. Sekarang, apa sih pengertian perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuan perkembangbiakan adalah untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Nah, sekarang yuk kita belajar bagaimana tumbuhan berkembang biak. Cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Untuk sekarang, kita belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina pada bunga. Yuk kita lihat bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga ada tangkai bunga yang berfungsi menghubungkan bunga dengan batang tanaman. Dasar bunga berfungsi melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota bunga saat masih kuncup. Mahkota bunga sebagai perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga. Benang sari terdiri dari tangkai sari, kemudian ada kepala sari, di mana kepala sari ini berfungsi untuk memproduksi serbuk sari. Nah, yang tertunjuk itu adalah bagian serbuk sari. Serbuk sari adalah sebagai sel kelamin jantan yang akan membuahi putik. Putik adalah di dalam bunga sebagai sel kelamin betina. Putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Nah, itu ada juga bakal biji. Bagaimana proses penyerbukan terjadi? Proses penyerbukan pada tumbuhan terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Selanjutnya serbuk sari masuk ke dalam kepala putik dan menuju ke dalam bakal biji. Di dalam bakal biji, serbuk sari akan membuahi embrio dan akan tumbuh menjadi biji. Jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya ada zoidiogami, hidrogami, anemogami, dan antropogami. Zoidiogami dibantu hewan. Hewan yang membantu penyerbukan antara lain ada serangga, kelelawar, dan burung siput. Ciri-ciri bunga dengan penyerbukan zoidiogami adalah mahkota bunga berukuran besar dan berwarna cerah, mempunyai kelenjar madu, bunga mempunyai aroma yang khas, dan serbuk sari lengket. Hidrogami dibantu dengan air. Contoh tumbuhannya ada ganggang, ada juga hidrilla. Anemogami dibantu dengan angin. Ciri-ciri bunganya adalah serbuk sari kering,
ringan dan banyak, tidak berbau dan tidak mempunyai kelenjar madu, mahkota bunga kecil dan tidak berwarna, kepala putik menjulur keluar. Contoh tumbuhannya ada padi, jagung, gandum, dan ilalang atau rerumputan. Antropogami dibantu dengan manusia. Penyerbukan yang dibantu dengan manusia karena serbuk sari tidak dapat jatuh sendiri atau tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Contohnya ada bunga anggrek, vanili, dan bunga buah naga. Jenis penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya adalah sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dan pohon lain tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, pohon lain, tetapi yang berbeda jenis.